Bukan rahasia lagi jika Google adalah salah satu platform terbesar di dunia. Perusahaan yang diberi nama Alphabet Incorporated Company ini memiliki valuasi hingga 2 triliun dolar atau jika dirupiahkan mencapai 31.000 triliun rupiah. Menariknya, Google telah mengakuisisi 252 perusahaan selama 21 tahun terakhir. Tidak main-main, 10 perusahaan teratas telah menghabiskan dana hingga 33 miliar dolar atau setara dengan 521 triliun rupiah. Namun, tidak sedikit akuisisi tersebut justru menghasilkan kerugian hingga beberapa perusahaan sengaja diakuisisi untuk disingkirkan. Semuanya dilakukan untuk memuluskan Google sebagai perusahaan teknologi nomor 1 di dunia. Seperti halnya Positini yang didirikan pada tahun 1999. Platform yang berfungsi sebagai penyedia jasa email yang juga meliputi keamanan dan pengarsipan ini mengalami perkembangan yang luar biasa sejak pertama kali berdiri. Tercatat pada tahun 2005, perusahaan ini telah digunakan sebanyak 2,5 miliar user per minggunya. Hingga Google melamarnya dengan mahar mencapai 625 juta dolar atau setara dengan 9,6 miliar rupiah pada tahun 2007. Siapa sangka Google hanya menggunakan teknologi dan sumber dayanya untuk menerapkan hal serupa di Google Application. Hingga tahun 2012, Positini resmi dihentikan oleh Google dan hampir seluruh keunggulannya telah diterapkan di platform Gmail. Hal yang sama terjadi dengan aplikasi penyimpanan foto Picasa. Bagi kamu yang lahir tahun 90-an, pastinya nggak asing lagi dong dengan aplikasi satu ini. Berjaya pada awal tahun 2000-an, mendorong Google mengakuisisinya pada tahun 2004 dengan nilai mencapai 4,7 juta dolar atau setara dengan 72 miliar rupiah. Tidak butuh waktu lama, Google akhirnya membuat aplikasi serupa dengan nama Google Foto. Dan dalam kurun waktu 12 tahun, seluruh user Picasa dipindahkan di platform Google tersebut. Pada tahun 2016, Google secara resmi mengumumkan untuk tidak menjalankan Picasa lagi. Seakan tidak puas, Google kembali mengakuisisi Slide pada tahun 2010 dengan nominal mencapai 182 juta dolar atau setara dengan 2,8 triliun rupiah. Dan Picnic di tahun yang sama dengan mahar 50 juta dolar atau setara dengan 775 miliar rupiah. Kedua perusahaan ini memiliki bidang yang sama dengan Picasa. Hingga tahun 2012, kedua perusahaan ini ditutup untuk memuluskan Google Foto sebagai aplikasi manajemen foto terbaik di dunia. Tidak kalah mengejutkannya, aplikasi Google Maps dan Google Earth terbentuk dengan cara mengakuisisi 6 perusahaan. Dengan nilai 2 perusahaan terakhir mencapai 800 juta dolar atau setara dengan 12,4 triliun rupiah. Kedua perusahaan tersebut adalah Skybox yang merupakan aplikasi gambar real-time dari satelit dan Urban Engines yang merupakan aplikasi analisis data perkotaan. Seolah tidak puas, Google kembali mengakuisisi Waze pada tahun 2013 dengan nilai mencapai 1 miliar dolar atau setara dengan 15,5 triliun rupiah. Jika melihat cara Google mengakuisisi perusahaan sebelumnya, bukan tidak mungkin Google hanya menunggu 100 juta user aktif Waze berpindah ke Google Maps. Rangkul, memberikan, dan padamkan, mungkin 3 kata tersebut yang menjadi gambaran perusahaan besar Silicon Valley untuk mempertahankan dominasinya di bidang teknologi. Dilansir dari Time.com, Google sedikitnya telah memperkerjakan 2/3 dari pendiri startup di dunia. Soalnya nih, dengan menerapkan strategi tersebut, Google memiliki kekuatan untuk mengontrol perkembangan teknologi sesuai dengan kecepatannya dalam mengembangkan sesuatu. Peribahasa senjata makan tuan nyatanya juga dirasakan perusahaan yang didirikan Larry Page dan Sergey Brin ini.
Soalnya nih, 2011 silam, Google mengakuisisi Motorola Mobility dengan mahar mencapai 12,5 miliar dolar atau jika dirupiahkan mencapai 194 triliun rupiah. Nominal ini menjadikan Motorola Mobility sebagai perusahaan termahal yang pernah diakuisisi Google. Niat menjadikan brand HP ini sebagai pesaing smartphone seperti Apple, Larry Page yang merupakan pendiri sekaligus kepala eksekutif Google harus menyerah dengan mimpinya tersebut. Tidak cukup waktu lama, Larry Page harus menjual Motorola Mobility ke perusahaan Lenovo yang merupakan perusahaan raksasa asal Tiongkok, seharga 2,9 miliar dolar atau setara dengan 45 triliun rupiah. Terlepas dari itu semua, Google memiliki deretan akuisisi yang masih eksis hingga sekarang. Sebut saja Android, yang dibeli pada tahun 2005 dengan harga 50 juta dolar atau setara dengan 775 miliar rupiah. Siapa sangka OS smartphone ini menguasai 70% pasar global. Dan terakhir ada YouTube yang diakuisisi pada tahun 2006 dengan harga 1,6 miliar dolar atau setara dengan 25,5 triliun rupiah. Wah, bisa kebayangkan seberapa besar aset Google jika dirupiahkan? Sayangnya, hingga hari ini Google hanya melakukan investasi dengan nominal sangat kecil kepada salah satu perusahaan teknologi di Indonesia.